Sulap, sebuah seni pertunjukan yang banyak menampilkan atraksi keajaiban. Tak jarang dari para pesulap melakukan trik berbahaya untuk mencoba mempesona penontonnya. Akan tetapi di balik kesempurnaan atraksi sulap yang banyak menimbulkan decak kagum, tak sedikit pesulap yang mengalami kegagalan dalam prosesinya. Beberapa trik dalam atraksi sulap membutuhkan konsentrasi serta ketelitian yang ekstra, khususnya untuk atraksi yang ekstrim. Karena kesalahan sekecil apapun dapat berakibat sangat fatal bagi para pesulap. Saya sebenarnya nggak ngerti apa-apa tentang sulap, makanya berhenti main sulap. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa Tarno lebih terkenal dibandingkan saya. Tapi saya mau cerita satu hal. Jadi di dalam sulap itu adalah seni yang paling rumit di dunia. Dan sulap itu adalah seni pertama di dunia. Jadi kalau Anda mengecek di Google, Mbak Google, di zaman Mesir dulu, di zaman Farao itu sebelum ada penyanyi dan sebagainya, sulap itu seni pertama zaman dulu. Nah, dan ada mainan-mainan yang memang sangat amat berbahaya, bisa merebut nyawa Anda, bisa merenggut nyawa Anda. Saya pernah main satu mainan ya, jadi namanya ada bullet catching. Bullet catching itu saya ditembak sama pistol, saya harus nangkep pelurunya pakai mulut. Ini ditembak dari jarak 7 meter, terus pelurunya keluar dari mulut gitu. Setelah saya jatuh, terus pelurunya keluar dari mulut. Nah, ada sebutan The Curse of Bullet Catching. Jadi ceritanya kutukan buat yang main-main ini. Kenapa? Karena sudah 13 pesulap di dunia meninggal main ini. Ada yang pelurunya mental tembus, ada yang mesiunya kena muka, sampai ada namanya Robert Houdin, itu father of modern magic di dunia, menembak putrinya sendiri sampai putrinya meninggal di permainan tersebut. Nah, saya main pada saat itu. Udah saya kalkulasikan sedemikian rupa, pokoknya sampai tidak boleh ada kecelakaan apapun. Orangnya sudah di jarak 7 meter, udah pokoknya semua trik udah saya persiapkan sampai tidak boleh gagal, tidak ada celah untuk gagal. Saya pada saat saya main, orang yang nembak, meledak di sana, peluru di mulut. Saya mental jatuh ke bawah. Aman, semuanya aman. Begitu saya berdiri, saya ngambil pelurunya dari mulut, saya mulai ngerasa kok mulut saya asin, kok mulai pusing gitu ya. Tiba-tiba saya pegang muka saya darah semua. Jadi, nggak ada kegagalan di mainannya. Mainan saya 100% berhasil. Pada saat saya jatuh mental, di panggung ada paku sebesar ini. Itu nancep di sini saya. Masuk sekitar 2 cm. Nah, setelah lihat, terus saya lihat di bawah darah semua, saya lihat darah, saya kasih pelurunya, penonton tepuk tangan, begitu saya tepuk tangan, kameranya cut, saya jatuh, blak. Masuk rumah sakit. Ini kalau Anda lihat, perhatikan baik-baik, saya ada 16 jahitan di sini. And that's how dangerous is magic. Nah, saya mau ngundang beberapa magician di Indonesia yang terkenal dan pernah mengalami hal yang sama. Yang pertama, Anda pasti kenal ya, Demian. Nah, Demian ini pernah bermain dan mengalami kecelakaan. Jadi dia main pakai pisau, pisaunya nancep di tangan dia dan di tangan penonton. Bayangkan, ya. Nanti mau dicoba lagi ke Anda, jadi Anda nggak usah khawatir, nanti kita coba langsung ke Anda. Kita undang saja langsung, adalah Demian Aditya. Mereka sangat antusias untuk lu mainin ke salah satu dari mereka katanya. Diulang sekali lagi. Boleh. Dan harus gagal supaya sharing gua naik. Ada yang bersedia untuk bermain sama saya dan gagal? Oke, tepuk tangan dulu buat Demian. Gua tadi cerita, gua pernah main bullet catching, nggak aman, tapi begitu jatuh kena paku gua gitu kan. Ya, dan banyak sih sebenarnya mainan-mainan yang gagal, yang tapi penonton nggak tahu gitu ya, kadang-kadang TV nggak tahu dan sebagainya. Nah, lu pernah yang paling fatal lu lakukan apa? Ada apa nih? Yang gagal apa yang berhasil?
Yang gagal. Kalau yang Temanya gagal- kita adalah Magic Goes Wrong. Iya. Yang paling gagal dan paling berkesan banget itu ya dua yang tadi diceritain sama Dedi juga pada saat main Russian Roulette. Terus yang kedua pada saat punya acara yang di Trans 7 juga itu gara-gara Magic dulu ketancep sama paku nail gun. Itu dua itu yang sampai sekarang nggak bisa lupa. Lu nancepin paku nail gun. Nggak gini. Jadi waktu itu ditembakin ke arah gue terus gitu harus nangkep. Ah. Emang konyol sih. Tapi berusaha nangkep. Kok bodoh gitu? Kan itu. Bodoh ya. Ini ada nih, ini. Ah ini dia. Oke. Jadi berusaha mau. Wih, rambut lu keren banget. Jangan dibahas. Jangan dibahas yang itu udah. Oh, ini masih muda ya? Masih belum tahu apa-apa sih. Masih ini. muda. Jadi Iya. ini ditembakin waktu itu. Oke. Terus tangkep. Tangkap. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3 pas Celap. tembak. Dak. Nah, Oh. langsung nancap. Jadi kena di sini kalau nggak salah nggak tahu dikeambil atau enggak. Ada bagian pakunya yang ketancep kelihatan. Nah, nanti pasti lihat mana ya. Kelihatan dikit sih kayaknya deh kalau nggak salah. Nah, itu dia. Nancep di tangan. Ini bukan bagian dari trik. Bukan. Jadi waktu itu sempat ini juga ada perbincangan sama tim dari ininya, krunya kan. Tayangin atau enggak nih? Terus gue bilang tayangin aja biar orang tahu kalau sulap tuh nggak seperti yang kita tahu apa orang tahu selalu berhasil. Tadinya maunya gimana? Tadinya? Berhasil tangkap, keren gitu kan. Wih, berhasil. Tapi ya Kan berhasil nih. berhasil tancap. Nangkep kan? Posisinya beda tapi. Lu maunya begini Harusnya gitu? begini. Cuman ini enggak, Pak. Nembus waktu itu. Ya agak nembus dikit lah. Ini ada bekasnya kalau misalnya itu jahit. Yang ini Russian Roulette, yang baret ini yang tancap, Yang ditancap. dijahit. Gitu. Yang Russian Roulette itu, Russian Roulette itu jadi mainan pilihan gitu. Misalnya ada 4 barang ditutup, satunya bahaya gitu ya. Nah, itu biasanya paku atau pisau atau racun atau apapun lah banyak ya. Betul. Nah, itu kita harus milih, kita pukul satu-satu gitu. Dan itu diacak oleh penonton. Dan penonton biasanya juga ikutan mukul gitu. Nah, pada saat itu, lu yang mukul atau penonton yang mukul? Berdua. Jadi waktu itu ceritanya Tangan lu di mana? tangannya gue itu posisinya di atasnya dia, jadi gini posisinya. Oh, lu megang tangan dia? Ya, jadi pada Itulah saat kenapa pesulap main itu selalu kita pegang tangan orang, biar tangan orang yang kena duluan. Ya. kok dibocorin jangan dong. Iya, Sekarang kan iya. yang mau main Oh, lagi iya, sama gue kan. benar. Ya, terus waktu itu memang ini sebenarnya bisa dibilang akibat takabur sih. Jadi pada saat itu harusnya show-nya berjalan satu jam, tiba-tiba dari pihak penyelenggara bilang di-cut jadi setengah jam karena waktunya mepet. Oke. Akhirnya oke deh, dari tim kita ngebahas nih, tim gue bilang ini harus salah satu mainan ada yang dibuang. Oh, karena kebanyakan. Pilih mana, Russian Roulette atau main prediksi. Terus gue bilangnya prediksi aja lah, karena gue main Russian Roulette mah merem. Habis itu gue show. Menggampangkan. Ya, dan posisinya waktu itu di Bali, which is itu kita nggak boleh sembarangan ngomong kalau di sana kan. Pada saat main itu terus terang pada saat itu kita secara sama pesulap tahu lah kita bisa sense mana yang ada pisaunya. Gue udah tahu yang ada pisau itu nomor 4. Terus gue udah pokoknya udah yakin banget nih ada di situ. Tiba-tiba pada saat entah kenapa walaupun sudah tahu itu gue pukul. Cek, tahu baru sadar itu ada pisaunya pada saat dipukul tuh berhenti. Dek. Ini pisaunya ada di sini nih. Tangan orang. Tangan orang lagi pegang. Terus pas udah kan dia begini terus kan miring kan. Kena lah tangan gue ini kan. Langsung yang wah bener ada pisaunya nih. Langsung gue pegang tangannya, terus gue diam gemetaran itu terus gue bilang, "Ya inilah show sulap, terkadang berhasil, terkadang gagal." Ya salah satunya hari ini saya gagal. Penonton mikirnya it's part of the show. Saya oke thank you, gue panggil manajer suruh bawa ke rumah sakit si penontonnya. Terus pas gue lihat gini, tangannya berdarah, tangan gue berdarah, tangan gue tuh darahnya dia. Terus gue ngeliat gue juga berdarah, dan itu adalah show yang pertama dari 5 permainan. Oh, terus urusannya dalam gimana keadaan- sama orangnya? Orangnya langsung dibawa ke rumah sakit, terus diurusin semua sama manajer. Ya gue main dengan berdarah, akhirnya dipakein tensoplas sebentar, main lagi. By the end of the show langsung ke belakang, dianterin ke rumah sakit ketemu sama si orang bintang tamunya, korban si itu? korbannya. Kebetulan dia orang bule, orang Rusia. Nggak marah dia? Marah, tapi dia marahnya nggak sama gue. Sama?
penyelenggara. Jadi gue di blacklist deh sama penyelenggaranya, sama hotel sama penyelenggara di blacklist. Jadi lu sekarang kalau ke Bali nggak boleh nginep di hotel itu? Di hotel itu ya, gue udah di blacklist, jadi kayaknya nama Demian udah nggak pernah disebut lagi sih. Mungkin kalau ada acara ini juga kayak dimatiin sama mereka kali ini. Tapi korban nggak melakukan tuntutan dan sebagainya? Enggak, karena waktu itu kita bilang kita fully bertanggung jawab terhadap semua yang pengobatan apapun kita bertanggung jawab. Berarti Jadi, lu keluar duit dong? Iya, semua. Jadi kita taking care dari mulai awal sampai akhirnya dia benar sembuh, kita minta difotoin. Tapi artinya lu bertanggung jawab. Iya. Wah, ya udah cobalah kalau gitu. Yuk. Oh, jangan. Lo bertanggung jawab toh. Yang penting tuh pria tuh. Enggak gitu juga Pak, nggak mungkin diulang lagi. Pria Jangan. tuh yang penting bertanggung jawab. Kalau gagal mah nggak apa-apa. Ya kan? Iya. Wanita-wanita ini nggak ngerti sih. Maksudnya? Oh, berarti artinya saya pria yang tanggung jawab. Iya, udah silakan coba Demian. Jangan, Pak, jangan. Loh, itu tulisannya perform Demian tuh. Berarti kan lu harus main. Tapi jangan itu deh Pak, yang lain boleh nggak? Saya masih trauma gitu Pak. Mau main yang lain? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Yang simpel-simpel aja deh. Mainnya sama siapa nih? Ada yang mau main bantuin saya nggak? Ada yang mau bantuin? Kalau main sama Dedi kan nggak enak. Ntar Dedi pesulap juga. Ayo ada yang main sama saya? Gue tepuk tangannya dulu. Iya. Iya. Saya mainnya enakan berdiri apa duduk nih? Berdiri, oke berdiri. Oke, Mbak. Kalau sulap harus ngomong gini, kita pernah ketemu sebelumnya? Apa kita janjian? Enggak, oke sip. Mbak pakai mic, Mbak, dipakai di kepala, nggak dipegang. Mbak pegang. Mbak tahu kan kalau misalnya kartu jumlahnya ada berapa? Bagus. Kartu jumlahnya ada 52. Oke. Tugasnya Mbak cuman simpel banget, nanti pilih satu kartu yang mana aja, ya. Boleh tolong pilih satu yang mana aja? Oke, sip. Kasih lihat penonton. Kartunya apa? Udah? Oke ya. Saya nggak lihat padahal ya, tapi saya tahu kartunya adalah 6 skop. Ini dari monitor sini kelihatan. Yang penting kan sulapnya di situ. Saya nggak lihat tapi saya tahu. Sekarang boleh Mbak, supaya untuk make sure kalau misalnya kartunya nanti nggak ditukar, ditandatanganin Mbak di muka. Di muka kan ini ada bagian muka, makanya belakang bagi muka. Saya pegangin mic-nya. Tanda tangan. Ya. Nih, mic-nya. Makasih loh. Nih. Nah, bisa lihat tanda tangannya. Ini ada apa yang mana tanda tangannya yang bener? Nih. Nih, mana sih? Oh ya nih. Ya. Nah, permainannya gini. Saya akan sobek kartunya di ujung, karena kan ada tanda tangannya nih. Saya sobek bagian ujung, saya lipat dulu sini. Saya akan sobek. Nanti tugasnya, kita berdua harus nyambungin. Ya. Nyambunginnya tahu gimana caranya? Pakai lem. Nah, sini. Saya sobek bagian sininya. Kamu yang sobek deh, biar kamu kerja dikit. Nih. Ya, siap. Kita harus sambungin. Cara nyambunginnya pakai apa? Lem. Lem. Tapi karena kalau beli lama nanti durasi habis. Ya. Pakai ludah. Udah aku. Oh, sama kamu. Sama aku aja sini. Pakai ludah aku aja. Kok kelihatannya aneh ya? Terus sekali lagi. Taruh ya, taruh. Taruh. Jangan digini-giniin, taruh. Taruh. Nah. Ya. Ada cabai nggak? Enggak ada. Sekarang disambungin. Ntar ya. Rasanya nggak enak, percaya sama gue deh. Coba tangannya masukin ke dalam, cek ada nggak? Enggak. Ada. Nih ya, sekarang kita sambunginnya gini ya. Maaf ya ibu-ibu, maaf ya semua. Maaf adik-adik, mbak-mbak. Maaf, Dad. Kan udah dibilang maaf.
Lihat ya. Nih. Oke. Tarik. Wah, bener kartunya nggak? Bener. Lihat. Bener kartunya. Iya. Ini buat kamu. Sekarang kita tepuk tangan dengan saya. Makasih banyak ya. Makasih ya. Oke. Makasih ya. Tadi satu lagi, gue kalau misalnya udah selesai harus ngomong sesuatu. Oh iya. Saatnya untuk bilang sempurna. Maaf. Ya, Sebelum gue break, gue harus bilang sesuatu. ya betul. Pada saat tangan tuh nancep, lu bilang sempurna. Enggak. Ya mana-mana tetap di hitam.